Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas tentang vitamin D. Jadi secara umum vitamin itu bisa dibagi 6. Yang pertama ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Adapun nanti vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12. Jadi, kalau kita ingin membahas vitamin ini, maka lihat dulu sumbernya dari mana. Apakah dia itu sumbernya dari protein nabati, ataukah dia sumbernya dari protein hewani? Karena apa? Karena vitamin ini walaupun jenisnya sama, tetapi kalau sumbernya berbeda, maka akan menghasilkan di dalam tubuh itu penempatannya akan berbeda. Kebutuhannya di dalam tubuh itu juga akan berbeda. Jadi secara umum, protein nabati itu sifatnya larut dalam air. Artinya, ketika kita makan makanan atau minum minuman itu, maka akan diolah oleh sistem pencernaan. Ketika diolah oleh sistem pencernaan ini, maka akan menghasilkan sari-sari makanan. Maka sari-sari makanan inilah yang dikirim ke pembuluh darah. Begitu juga dengan protein hewani. Protein hewani itu sifatnya larut dalam lemak. Artinya protein hewani itu larut dalam lemak. Ketika kita makan atau minum, maka makanan itu atau minuman itu akan diolah oleh sistem pencernaan. Ketika itu sudah diolah sistem pencernaan, maka akan menghasilkan sari-sari makanan. Maka sari-sari makanan inilah akan dikirim ke kelenjar getah bening. Contoh contoh vitamin D. Jadi kalau kita ingin membahas tentang vitamin D, lihat dulu sumbernya dari mana. Jadi sumber vitamin D itu ialah dari paprika hijau, ikan-ikanan, minyak ikan, kuning telur. Jadi kalau kita ingin memasukkannya ke rumus kita 4 unsur, yaitu panas, dingin, lembab, dan kering, maka dia masuk ke mana? Pertanyaannya kan begitu. Maka jawabannya adalah paprika hijau itu masuk ke lembab, ikan-ikanan masuk ke lembab panas, minyak ikan itu masuk ke lembab panas, kuning telur itu juga masuknya ke lembab panas. Jadi nanti sama-sama vitamin D itu juga jenisnya banyak. Karena apa? Karena rasanya juga banyak, warnanya juga banyak. Contoh, ada rasa asam, ada juga rasa tawar, ada rasa pahit, ada juga rasa manis, ada rasa pedas, ada juga rasa asin. Ada juga warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning dan coklat, ada warna putih, ada juga warna biru dan hitam. Jadi, rasa asam itu dia akan lari ke liver. Rasa tawar dia akan lari ke liver. Rasa pahit dia akan lari ke jantung. Rasa manis dia akan larinya ke sistem cerna. Rasa pedas dia akan lari ke paru. Rasa asin dia akan lari ke ginjal. Begitu juga dengan warna.
warna hijau itu dia akan masuknya ke liver, warna merah dia masuknya ke jantung, warna kuning dan coklat dia masuknya ke sistem pencernaan, warna putih itu dia masuknya ke paru, warna biru dan hitam itu dia masuknya ke ginjal. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita melihatnya secara global begini, atau kalau kita melihatnya secara menyeluruh begini, kalau kita melihatnya secara holistik begini, maka kita akan menemukan satu kesimpulan. Artinya sama-sama vitamin D itu, cara kerjanya di dalam tubuh itu berbeda-beda. Sama-sama vitamin D, boleh untuk siapa, tidak boleh untuk siapa. Sama-sama vitamin D, bagus untuk siapa, tidak bagus untuk siapa. Sama-sama vitamin D, baik untuk siapa, tidak baik untuk siapa. Nah, ini ukurannya harus jelas. Adapun nanti vitamin D ini, ya, vitamin D ini akan menghasilkan di dalam tubuh manusia itu dengan bantuan nanti apa? Dengan bantuan begini. Adapun nanti vitamin D ini akan bisa dihasilkan itu ketika kita atau ketika seseorang itu berjemur di pagi hari dengan matahari secara langsung. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang vitamin D. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.